Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam santun buat seluruh pesilat Nusantara. Kita kembali lagi bersama saya Mas Ko, tentunya di channel Persibiru 17. Nah Lur, kali ini saya sedang ditemani oleh Kang Mas Lora Kiwudin. Jadi beliau adalah pendiri atau pencipta lembaga Persibiru 17 dan sekaligus menjabat sebagai ketua. Nah, kenapa saya di sini mengundang beliau? Karena beliau punya keinginan untuk mengganti nama dari Persibiru 17 akan diganti dengan Pusaka 12 gitu, Mas. Nah, dan saya penasaran, ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan. Kenapa Persibiru 17 harus diganti dengan nama Pusaka 12? Karena Persibiru 17 sendiri sudah banyak dikenal orang gitu. Kenapa harus mengubah menjadi Pusaka 12? Oke, langsung saja kita tanyakan bagaimana jawaban beliau. Kenapa Persibiru 17 harus diganti dengan nama Pusaka 12? Oke, Mas Mahdi atau yang biasa lebih dikenal sebagai Mas Ko ya di channel kami, yaitu channel Persibiru 17. Kenapa kami itu ada wacana atau sudah hampir pasti channel Persibiru 17 itu akan diganti nama menjadi Pusaka 12. Yang pertama, Pusaka 12 itu lebih terkait dengan pergerakan kita sebagai perguruan atau sebagai organisasi yang di dalamnya berisi para pesilat. Ya, tentunya pusaka itu sangat ada banyak keterkaitan sekali dengan yang namanya pencak silat. Ada banyak pusaka lah, istilahnya pusaka itu lebih erat ikatannya dengan organisasi yang kita geluti selama itu. Dan 17 diganti ke 12 ya. 17 itu adalah awal berdirinya kita membuat paguyuban itu. Jadi paguyuban atau tempat berkumpulnya para pendekar di Pondok Pesantren Rodotul Ulum ini. Itu dibuatnya 2017 tahun lalu. Dan 12 ini kita lebih mengeratkan lagi dengan dengan pesantren Sumber Beringin kita atau pesantren Rodotul Ulum yang diberi nama sekarang. 12 itu adalah tahun berdirinya pondok pesantren Sumber Beringin ini. Jadi itu berdirinya 1912. Jadi Sangat sepuh. Sangat bisa dikatakan paling sepuh ya kalau di Jember, di Pesantren tersepuh. Pesantren tertua di Jember. Jadi kita lebih agar dapat mengenang para pendekar juga yang walaupun mereka tidak ada dalam salah satu perguruan yang ada di era zaman sekarang ini, tapi mereka sudah menggunakan sekuat tenaganya untuk membela pesantren kami di awal-awal tahun berdirinya. Jadi mereka juga adalah pejuang daripada Pondok Sumber Beringin ini. Jadi mereka juga akan dikenang di dalam organisasi yang kami bentuk ini. Artinya organisasi yang menaungi 3 perguruan untuk sementara saat ini. Ada Sate, ada Tapak Suci, juga Pagar Rosa. Seperti itu. Nah, oke, sebelum lanjut mungkin bisa dijelaskan dulu kepanjangan dari pusaka. Pusaka itu kepanjangannya adalah paguyuban kepaguyuban Satria Kebun Anom.
Paguyuban Satria Kebun Anom. Kalau sebelumnya Persibiru 17 artinya Persatuan Seni Bela Diri Rautul Ulum. Nah, untuk filosofi dari Pusaka 12 Paguyuban Kesatria Kebun Anom. Paguyuban Satria Kebun Anom. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu kayak Kebun Anom itu apa? Kenapa memakai nama Kebun Anom? Nah, seperti ini. Paguyuban itu sama halnya dengan sama. Sebenarnya kita tidak banyak merubah dalam filosofinya. Hanya saja kita seakan-akan kita hanya mengganti namanya saja. Dari bahasa yang persatuan menjadi paguyuban itu sama-sama asosiasi sebetulnya. Paguyuban juga tempat berkumpulnya. Seni bela diri kita ganti dengan satria. Jadi lebih pada orang-orangnya. Kalau dulu lebih pada keseniannya. Sekarang lebih pada individu-individu yang terkait di dalamnya. Dan untuk Kebun Anom itu, Kebun Anom itu diambil daripada nama pendiri pondok pesantren kami, yaitu atau julukan ya, pada lebih tepatnya dulu beliau itu sama gurunya diberi julukan Kebun Anom. Artinya Kebun Anom itu adalah beliau itu menjadi seorang ulama atau tokoh besar di masanya itu di waktu beliau masih sangat muda, antara umurnya masih belum 20, mungkin sekitar belasan, itu sudah menjadi tokoh besar pada waktu itu, Kiai Ahmad Syukri ini. Jadi itu dijuluki oleh gurunya. Di sana itu ada ulama yang saya beri nama Kebun Anom. Jadi menjadi kebun di waktu muda, sudah menguasai banyak ilmu juga. Itu maksudnya. Jadi Kebun Anom itu awalnya julukan kepada orang yang sekarang juga sudah menjadi nama daripada yayasan kami, yaitu cuman diarahkan di yayasan itu diberi nama Rondatul Sabar, yang artinya Kebun Anom. Jadi seperti itu. Kami tidak merubah Persibiru semata-mata hanya karena ada persoalan apapun, tapi itu karena biar lebih terkait saja dengan pergerakan kita yang notabene kita itu di bela diri gitu. Jadi kita gunakan nama pusaka ya biar tambah keren juga lah. Berarti cuma namanya saja yang berubah. Kalau masalah sistem di dalamnya, ketiga perguruan di dalamnya itu berarti tetap sama seperti sebelumnya. Tetap sama, tidak ada perubahan. Tetap kita itu menjaga kode etik dari masing-masing perguruan. Jadi Persibiru ataupun yang sekarang akan kita rubah menjadi Pusaka 12 itu tetap hanya menjadi wadah. Kita tidak mempunyai ilmu-ilmu tertentu untuk diajarkan kepada setiap anggota yang ada di dalamnya. Kita hanya berusaha menyatukan dari berbagai macam aliran yang ketika kita satu tujuan, kita bersatu di dalam. Jadi sangat dalam sekali filosofi dari sebuah nama pusaka itu ya, Lur. Nah, dan yang ingin saya tanyakan lagi, kenapa dari sebuah angka yang awalnya Persibiru 17 diambilkan dari tanggal atau tahun kelahiran sebuah lembaga ini, kenapa harus diganti dengan tanggal 12 yang melambangkan kelahiran Pondok Pesantren Raudatul Ulum ini? Baik, ya seperti ini. Yang perlu kami tanggapi dari itu, kenapa dari awal berdirinya Persibiru atau lembaga Persibiru ini menjadi 12 yang sebagaimana itu menjadi awal berdirinya pondok pesantren. Alasannya karena kami itu lebih ingin mengenang para pendekar, seperti yang saya jelaskan tadi, para pendekar yang masih belum ada Persibiru, mereka sudah berjuang.
Jadi kami akan mengenang mereka sebagai pendekar. Persibiru ataupun Pusaka 12 ini. Jadi otomatis dari tahun-tahun yang lalu sebelum adanya Persibiru, mereka yang sudah berjuang itu sudah ada. Dulu banyak kisah di sini itu ketika ada pencuri, karena dulu itu masih zaman-zaman tidak seperti sekarang. Penjajahan. Masih zaman-zaman penjajahan Belanda. Itu memang banyak yang menginjak-injak ataupun merongrong ketenangan pondok pesantren. Jadi mereka santri-santri zaman dahulu itu mempunyai disiplin bela diri yang sampai saat ini kami tidak tahu itu bela diri apa atau dari perguruan apa. Yang jelas mereka menggunakan keterampilannya untuk mengamankan pondok kami. Jadi sudah sangat layak untuk disebut seorang pendekar. Meskipun seorang satria, tidak termasuk dalam perguruan pencaksilat yang sekarang ini yang ada. Ya seperti itu. Karena perjuangan beliau benar-benar luar biasa, memperjuangkan bukan hanya sebuah pondok pesantren tapi juga ikut berjuang memperjuangkan kemerdekaan pada waktu itu. Nah, oke, mungkin segitu saja penjelasan dari kami. Kenapa channel Persibiru 17 akan diganti dengan nama Pusaka 12. Terima kasih buat Kang Mas Kiwam selaku ketua Persibiru 17, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus support channel Persibiru 17 dengan cara like, comment, dan subscribe. Saya Masko, saya ada di Instagram @masko22 dan juga ada di TikTok. Mungkin kalian mau support juga bisa di follow. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.